Kita lanjutkan kaji kita dalam pembahasan Kitabut Tauhid jilid pertama karangan Dr. Shaleh Fauzan bin Abdullah Fauzan, bab yang ketiga, pasal yang kedua. Ya, bulan lalu kita sudah membahas tentang rukun syahadatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Bahwa rukun syahadatut tauhid itu ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Dan yang kedua adalah al-itsbat, yaitu penetapan. Jika dianalogikan, kalimat tauhid ini adalah suatu bibit unggul. Tentunya ketika kita mau menanam bibit unggul tersebut, media yang akan kita jadikan untuk tempat kita menanam itu harus bersih dulu, Pak. Kita mau nanam padi, sawahnya kan harus dibajak dulu, dibikin subur dulu. Apa yang menjadi penyebab nanti padi itu bisa tumbuh subur, tidak ada gangguan dan lain sebagainya, harus dihilangkan. Nah, media untuk kita menanam kalimat tauhid ini adalah hati. Maka sebelum kita hujamkan Allah, kita isbatkan Allah sebagai ilah yang berhak untuk diibadahi, maka dalam hati kita ilah-ilah lain yang batil itu harus dihilangkan dulu. Nah, apa saja ilah-ilah yang batil itu yang gak boleh ada lagi dalam hati kita? Nah, kemarin kita sudah bahas 2 poin yang harus ditiadakan. Pertama adalah al-andad, tandingan bagi Allah dalam urusan kecintaan. Yang kedua adalah al-arbab, tandingan bagi Allah dalam urusan ketaatan. Nah, yang ketiga kita bahas hari ini yaitu at-tawaghid. Jamak dari togut. Yang dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyebut kata ini, Pak, kata togut ini, yang diterjemahkan setan, tandingan bagi Allah yang disembah oleh manusia. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 256. Boleh dibuka surah Al-Baqarah ayat 256, sesudah ayat kursi. Artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dengan kejahatan. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ad-din ini. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan.
Famay yakfur bitogut, siapa yang ingkar kepada togut, wa yu'min billah, lalu dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwah al-wuthqa, baru dia disebut orang yang berpegang teguh terhadap al-urwah al-wuthqa, tali ikatan yang sangat kuat. Maka sebagaimana kalimat tauhid la ilaha illallah, maka syahadat kita juga Pak, itu nggak sempurna kalau kita cuma beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi kita tidak kufur, tidak ingkar terhadap peribadahan kepada tauhid. Bahasa lainnya, kalau kita ngaku ahli tauhid, kita orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, kita harus meninggalkan syirik. Kita harus meninggalkan syirik, peribadahan kepada selain Allah. Nah, ilah yang disembah di dunia ini selain Allah, salah satunya adalah at-tawaghit atau tauhid. Apa tauhid itu? Kalau diterjemahkan, setan. Ya. Dan banyak ayat-ayatnya. Ya, misalnya di surat An-Nisa, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang yang beriman itu berjihadnya di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Tapi orang-orang kafir berjihadnya di jalan taghut, di jalan setan. Di surat An-Nahl ya, surat nomor 16 ayat ke-36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh Allah telah mengutus kepada tiap-tiap umat para rasul. Apa tugas para rasul? Ani'budullah, mengajak manusia beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan peribadahan kepada taghut. Nah, jadi taghut ini sesuatu yang disembah selain Allah. Apa aja? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyimpulkan ya dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, taghut adalah perbuatan hamba yang melampaui batas. Asal katanya dari taghu. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nazi'at. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Idhhab ila fir'auna innahu taghu." Pergilah engkau kepada Fir'aun. Kenapa? Dia taghu. Dia melampaui batas. Sungguh terlalu melampaui batas. Bagaimana terlalunya manusia? Melampaui batasnya manusia juga. Kayak Fir'aun, Pak. Makhluk ngaku sebagai Khalik. Manusia ngaku sebagai Tuhan. Nah, kita lihat nih sebabnya. Jangan-jangan kalau kita punya kelebihan kayak Fir'aun, kita juga jangan-jangan sama kayak dia. Jadi togut juga. Apa kelebihan Fir'aun, Pak? Satu, dari lahir sampai mati nggak pernah sakit. Ada orang yang begitu? Di kita ini sekarang ada nggak, Pak? Dari lahir sampai mati nggak pernah sakit. Ada, tapi jarang. Yang ada kita mah dikit-dikit pilek, dikit-dikit masuk angin. Apalagi kalau usia udah 40-an ke atas, udah makin banyak dah. Mulai dari pinggang ya Pak, dengkul, kepala, asam urat, wah udah macam-macam. Ini Fir'aun, satu, nggak pernah sakit. Yang kedua, setiap kali perang nggak pernah kalah. Coba. Setiap kali perang nggak pernah kalah. Petinju aja tanding, ada menangnya, ada kalahnya. Ya, di zaman kita dulu yang paling terkenal Mike Tyson, Pak. Nggak pernah sampai ronde 12, ronde kelima tumbang, ronde kelima. Tapi kalah juga dia lawan Lennox Lewis. Kalah juga lawan Evander Holyfield, sampai digigit kupingnya tuh. Dua kali tanding kalah mulu. Iya, digigit. Nah itu manusia. Nah Fir'aun kagak.
tiap kali perang pasti menang. Sehingga kekuasaannya, wah, dari ujung timur sampai ujung barat. Sehingga dia memproklamirkan diri, ngaku sebagai Tuhan. Tuh, kebangetan. Jangan-jangan sekarang juga nih kalau ada orang model begitu, kekuasaan yang gak terbatas, fisiknya keren. Fir'aun tuh ganteng, Pak. Badannya atletis, kuat. Ya, istrinya banyak, yang kita kenal kan cuma Asia doang. Ya. Itu jangan-jangan, ya, sekarang mah gak usah kayak gitu. Kita baru punya kekuasaan di kita aja udah ngerasanya kayak Tuhan. Kayak Fir'aun gayanya. Padahal baru kekuasaan dikit, enggak. Udah kayak begitu. Nah, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, togut adalah perbuatan hamba yang melampaui batas. Maka kita ini bisa jadi togut juga kalau perbuatan kita melampaui batas. Baik berupa sesembahan yang diikuti atau yang ditaati. Nah, jadi dia karena melampaui batas itu akhirnya pengen punya banyak followers. Nah, sekarang kan banyak tuh, ya, influencer itu, youtuber itu kan punya followersnya banyak. Yang setiap gerak-geriknya, tingkah lakunya, gaya hidupnya diikutin sama banyak orang. Nah, itu sangat potensial menjadi togut. Ya. Dia punya akun YouTube, pengikutnya 20 juta. Timbang merek baju yang dia pakai aja, itu pasti akan diikuti. Karena dia membawa pengaruh, influence. Lah, kebayang nggak, Pak? Kalau kemudian naudzubillah dia melakukan sesuatu yang buruk, melakukan kemaksiatan, nah, ini jadi kayak Tuhan. Nah, ini togut, tandingan bagi Allah. Lah, sekarang berarti togutnya makin keren sekarang, makin banyak. Nah, menjamur, ya. Dan bentuknya beda sama orang dulu. Kalau sekarang itu tadi dia YouTuber, mungkin dia aktif di medsos, dia aktif di Telegram. Yang tadi saya bilang, segala tingkah lakunya diikuti. Kayak anak-anak sekarang tuh apa yang dijadiin togutnya boleh jadi K-pop itu, Pak. Artis-artis K-pop. Ya, pernah ada itu awal tahun 2023 ini, Mas, PPKM sudah mulai nggak diberlakukan, kan mulai banyak konser-konser musik. Mulai banyak artis-artis luar negeri datang ke Indonesia. Saya lupa waktu itu grup K-pop apa dari Korea datang ke Indonesia, Pak. Itu yang namanya fansnya, dia datangnya besok, itu sampai nginep di bandara hari ini. Dan ada fansnya itu perempuan yang timbang dicolek pipinya, Pak, dicolek sama artis idolanya itu, dia kagak mandi sebulan, Pak Ji. Pipinya dicolek, dia nggak mandi sebulan. Buat saya dia nggak mandi sih terserah. Yang saya pikirin, tuh bocah sholat kagak? Lah kalau sholat kan dia basuh mukanya. Coba kita dicolek begitu, astagfirullah. Coba. Jadi luar biasa pengaruhnya. Jadi togutnya hari ini lebih banyak dan modern. Nah, kemudian oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dirinci, Pak. Gembongnya togut itu ada 5. Ya, jadi Ibnu Qayyim merinci gembongnya togut ini. Siapa aja yang potensial jadi togut gitu. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in kata beliau, gembongnya togut ada 5. 1, iblis. Bagaimana iblis bisa jadi togut? Nah, dalam Al-Quran tadi semua kata togut diterjemahkan menjadi setan, iblis. Padahal kalau iblis itu spesifik, rajanya setan. Jin yang pertama kali kufur itu, kafir itu namanya
iblis. Iblis punya bala tentara namanya setan. Setannya ada dua, minal jinnati wan nas. Nah, ketika Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa iblis ini menjadi tandingan bagi Allah yang disembah, ditaati, dicintai, diikuti oleh manusia selain Allah, banyak orang nanya, kami nggak pernah nyembah iblis. Meskipun ada memang sekarang kelompok orang yang menyembah iblis, tapi ternyata Pak, model peribadahan kita kepada iblis itu, iblis kan kerjanya cuma satu. Sebetulnya nih, dari sekian banyak variasinya, tapi intinya tugasnya iblis kan cuma satu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Cuma berbisik di dalam dada manusia. Bisik doang kan Pak? Nggak pernah kayak di TV, nggak pernah. Nggak pernah ada iblis tuh, bapak mau berangkat ke masjid, baru buka rumah, mau dicekek loh. Itu cuma ada di film Susana dulu, layar tancap ya, sendal bolong gitu. Nggak ada yang begitu. Atau nggak ada orang mau berangkat ngaji, disantet gitu. Nggak ada. Dia kerjanya cuma alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Dan spesifiknya itu di surat Al-A'raf, Pak. Surat nomor ke-7. Ayat 16 sampai ayat ke-17 ketemu. Qala fa bima aqwa ani tahab bukanna lahu siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka di jalan yang lurus. Tsumma lanatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirina. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka. Nah, inti tugasnya iblis ini ayat 16 ini Pak. Qala fabima aghwaytani. Ini yang bedain iblis sama Nabi Adam ya. Dua-duanya sama-sama salah. Iblis diperintah nggak taat. Nabi Adam, nah, kalau iblis diperintah untuk mengerjakan sesuatu. Kalau Nabi Adam diperintah untuk meninggalkan sesuatu. Jadi kalau iblis, kalau bahasa kitanya diperintah, kalau Nabi Adam dilarang. Sama-sama dosa tuh Pak. Iblis diperintah sujud, kagak mau. Maksiat dia. Nabi Adam dilarang. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Maksiat juga, bukan dideketin, malah dimakan. Tapi bedanya apa? Nabi Adam tobat, makanya disebut iktiraf. Ya, dengan doanya tuh di ayat ke-23, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Salah, ngaku, iktiraf. Enggak ngeles, Pak. Enggak ngeles, enggak nyari kesalahan. Ini gara-gara dia, enggak. Udah pokoknya ngaku salah. Sedangkan iblis udah salah, ngotot. Berargumen lagi, berdebat. Yang didebat Allah, zat yang Maha mencipta. Kata iblis, ana khairum minhu. Ya Allah, kenapa saya kudu sujud sama Adam? Kan saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau menciptakan
Adam dari tanah dan Engkau menciptakan aku dari api. Kalau saya debat misalnya sama bapak yang kerja di Honda, debatin motor, bapak yang bikin, bapak yang tahu spesifiknya motor Honda, saya debat, kan namanya konyol, Pak. Bahasa lainnya gini deh, bapak datang ke rumah saya yang punya rumah, bapak ngajak saya debat, kata bapak, Ustaz, ini rumah kan tipe 36 ini, kelihatan dari ini. Padahal yang punya rumah saya, Pak. Yang bapak mau ngomong ngoceh kayak apapun, saya tinggal ngeluarin sertifikat. Mau ngomong apa? Bapak bilang 36, ternyata di sini 21 atau 45. Kan selesai. Nah, ini iblis yang nyiptain Allah. Adam yang nyiptain Allah. Mungkin kalau iblis debatnya sama Adam, belum tentu baikan gua gitu kan, selesai. Ini debatnya main nyiptain. Jadi udah masalah ngotot, ngajak debat, ngeles, nah maka mohon maaf Pak. Jadi kalau sekarang kita salah bukannya tobat malah ngeles, nah berarti yang diikutin Nabi Adam apa iblis? Nah, jawab sendiri dah. Saya nggak nuduh, jawab sendiri gitu. Jawab sendiri. Nah yang kurang ajarnya lagi, karena udah ngotot, udah salah, akhirnya dihukum, malah dia bilang, qala fabima aghwaytani. Ya udah, karena Allah sudah menakdirkan saya. Nah, jadi makhluk yang pertama kali berdalih, bukan dalil Pak ya, berdalih, ngeles, pakai takdir, itu namanya iblis. Sekarang gitu, jadi orang bego banget lu, belajar kayak apa dia bilang? Takdir. Kamu dari dulu begini-gini aja, usaha dong. Apa dia bilang? Takdir. Emang kayaknya saya mah kagak ada urat kayanya, adanya urat miskin gitu. Padahal jadi mah nggak usaha Pak. Banyak orang yang model begini sekarang. Nah, pemahaman orang yang berdalih dengan takdir itu namanya kaum Jabariyah, Pak. Ya, dalam akidah Islamnya itu kelompok yang berdalih dengan takdir namanya Jabariyah. Dia punya keyakinan manusia itu kayak wayang. Jadi menurutnya kita mau begini ya karena Allah yang ngatur, karena Allah yang, jadi seolah-olah nggak ada pilihan. Itu namanya Jabariyah. Jadi kalau ditanya kenapa kamu maling, takdir. Nah itu kelompok Jabariyah. Lawanan kaum Jabariyah namanya kaum Qadariyah, yang punya anggapan Allah nggak berhak ngatur. Ya, jadi Allah tugasnya cuma nyiptain doang, habis itu terserah kita mau ngapain. Nah kalau Ahlus Sunnah, dia pemahamannya pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Ada dalam hidup ini yang kita kagak bisa milih, namanya takdir mubrom, Pak. Kita lahir jadi laki-laki, jadi orang Indonesia, bapak emak kita siapa, bentuk tubuh kita kayak apa, kita kagak bisa milih. Itu namanya takdir mubrom. Tapi ada takdir mu'alaq. Takdir yang di situ kita disuruh milih karena Allah memberi kita akal, Allah memberi kita hati, Allah memberi kita panca indera, menurunkan para nabi dan rasul, juga menurunkan kitab suci. Nah, dipilih. Dia pilihan itu kita menanggung konsekuensinya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang kafir silakan, siapa yang mau beriman silakan. La ikraha fiddin, Allah nggak maksa. Tapi kalau kita udah milih kita jadi orang muslim, maka kita terikat dengan aturan. Jadi ayat 256 tadi, la ikraha fiddin, itu kalau kita belum jadi orang Islam. Nggak ada paksaan, bapak mau jadi orang Islam apa kagak. Tapi kalau udah jadi orang Islam, ya harus ngikut
aturan. Aturan siapa? Aturan Allah. Nah, maka tugasnya iblis ngapain? La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menggelincirkan kalian dari jalanmu yang lurus. Makanya kita doa tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Dan cara setan menggelincirkan kita dari jalan Allah yang lurus itu cuma itu doang tuh Pak. Cuma ngapain? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Cuma bisik, cuma ngajak, kagak narik, kagak nyekek, kagak, nggak ada lah istilahnya. Bapak mau berangkat sholat subuh, kok kaki berat banget ini, tahu-tahu di bawah kita itu kaki kita ditarik sama suster ngesot. Nggak ada lah, nggak ada yang begitu. Justru datangnya di sini nih. Ya Allah, udah mah hari Ahad, libur, hujan lagi kan. Enaknya sholat subuh di rumah. Bangunnya entar-entaran dah 5:30. Pagi sekarang kan subuhnya udah mau jam 5. Suruknya jam 6 lewat. 5:30 masih dapat dah. Misalnya seperti itu. Oke, berikutnya. Kita buka Pak. Surat Yasin. Surat 36. Ayat yang ke-60. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, Allah udah ngingetin kita. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Kata Allah, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam. Apa perintahnya? La ta'budus syaiton. Jangan menyembah, jangan beribadah kepada setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh. Lah musuh, bukannya dimusuhin, ditemenin masih mending, disembah, diibadahi, diikuti. Nah, maka peribadahan kita kepada setan itu, iblis itu menjadi togut, menjadi tandingan bagi Allah ketika dia membisiki kita, dia menyuruh kita, kita ikut. Contoh, Allah nyuruh kita sholat. Kalau iblis pasti kebalikannya. Nah sekarang tinggal 2 perintah itu, mana yang Bapak taati? Sholat atau ninggalin sholat? Kalau kita sholat berarti kita taat kepada Allah. Berarti siapa Tuhan kita? Siapa yang kita ibadahi? Allah. Tapi kalau kita ninggalin sholat, berarti siapa yang kita taati? Iblis. Maka pada saat itu kita lagi beribadah kepada iblis. Jadi ketika kita maksiat, maka sesungguhnya pada saat itu kita lagi menyembah iblis. Kita lagi beribadah kepada iblis. Pada saat itu berarti iblis sudah menjadi tauhid, sudah menjadi tandingan bagi Allah dalam urusan ibadah kita. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Ya, berikutnya surat 15, surat Al-Hijr, dari ayat 39 sampai ayat ke-40. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya. Ayat 40-nya, Pak. Illa ibadaka min humul muhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ya.
Jadi salah satu cara iblis menggelincirkan kita jadi taat sama iblis dibikin semua maksiat itu indah. Makanya kalau nyanyinya Romero, kenapa semua yang diharamkan, kenapa semua yang enak-enak, balik ya? Enak-enak. Jadi enak menurut siapa, Pak? Menurut hawa nafsu. Makanya dalam perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi ngelihat neraka, Nabi pingsan, Pak. Diriwayatkan begitu. Kata Nabi, saya khawatir kalau manusia tahu bagaimana dahsyatnya neraka, nggak akan ada yang mau masuk. Tapi giliran ngelihat sekelilingan neraka itu, Nabi bilang, saya khawatir orang desek-desekan pada pengen masuk neraka. Kenapa, Pak? Innal jannata khuffat bil makarih. Surga itu sekelilingnya sesuatu yang gak enak, sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Wa innan nar, sedangkan neraka khuffat bisyahawat, sekelilingnya itu yang disenangi, yang dicenderungi, digandrungi oleh hawa nafsu kita. Main judi, modal 5.000 menang 20 juta. Kan sekarang begitu, Pak. Jadi sekarang ini naudzubillah yang lagi booming itu dua. Satu judi online, dua pinjaman online. Dan itu relate, nyambung, Pak. Jakarta itu per bulan orang utang sama pinjol 10 miliar. Jadi omset pinjol di Jakarta itu 10 M per bulan. Rata-rata yang minjem siapa? Dua kalangan. Pertama ibu rumah tangga, yang kedua anak-anak remaja. Ngapain, Pak? Minjemnya tuh cuma sehari 5.000, 10.000, 20.000, dan itu dipakai buat judi. Jadi dia masang dulu nih judi online, masang 5.000, tau-tau menang 20 juta. Kan langsung dong, modal 5.000 dapat 20 juta. Pakai buat judi lagi. Ternyata pas masang, menangnya sekali doang, kalahnya berkali-kali. Setelah kalah, kagak kapok. Pengen nyoba lagi, pengen nyoba nggak punya duit, ngapain? Minjem 100.000, 200.000, tapi dipakai buat judi online. Tuh, Pak, sekarang. Kalau saham gimana, Bos? Kalau saham kan ada usaha. Iya, ada usaha. Kalau usaha kan bukan judi, Pak. Kecuali saham fiktif itu. Ya. Saham kan, jadi saham itu ada dua, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang bisnisnya real, ya, itu boleh. Kalau judi, ini kan judi, Pak. Judi online, Bapak pernah ngeliat nggak anak-anak main judi online? Iya, yang begitu, Pak. Jadi dibikin indah dalam pandangan manusia oleh setan itu. Semua hal-hal yang berbau maksiat. Dan itu caranya setan tuh. Dan kalau kita ngikutin maunya dia, berarti pada saat itu kita lagi menyembah setan. Kita lagi jadiin setan sebagai togut, tandingan bagi Allah. Nah. Padahal ya, saya mau langsung ke surat Ibrahim. Ayat 22. Nah, silakan. Kalau tadi di surah Al-Hijr, orang yang bisa selamat dari setan itu hamba-hamba Allah yang mukhlas, yang ikhlas. Silakan. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultani illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni
walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihin. Inni kafartu bima asraftumuni min qabl innad dzalimina lahum adzabun alim. Ya. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tapi tercela dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Kurang ajar, Pak. Kita kena prank sama dia. Jadi ini sesudah yaumul hisab, iblis pidato, konferensi pers bahasa kitanya. Wa qala syaitan, berkatalah syaitan, lamma qudiyal amr, sesudah selesai perkara hisab, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Setan yang ngomong. Allah janji, janjinya Allah benar. Wa wa'adtukum, saya juga janji. Fa akhlaftukum, tapi gua bohong, begitu. Allah janji, janjinya Allah benar. Setan janji, janjinya setan bohong. Wa makana alaikum min sultan, saya nggak punya kuasa sama kalian. Setan tuh lemah. Inna kaidah syaitan kana, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Anda autukum, kecuali ngajak doang. Fastajatumli, diajak ngikut. Salah siapa? Setan. Salah kita apa? Dia ngajak doang, kita ngikut. Kita kena prank. Dia janji, dia bohong. Dia ngajak, kita ngikut. Nah, tukang bohong diikutin. Fastajabtumli, orang diajak kamu mau ngikut. Maka apa kata setan? Fala talumuni, kalau mau marah, ya jangan marahin saya. Walumu anfusakum, salahin diri kalian sendiri. Kalau mau ngomel, kalau mau mencela, jangan nyela saya, celak diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya. Saya nggak bisa nolong kamu, kamu pun nggak bisa nolong saya. Dan kita nafsi-nafsi aja. Cuma yang jadi masalah kan gini, Pak. Kalau setan, iblis udah dijamin neraka. Kalau kita kan masih ada kemungkinan bisa surga. Malah ngikutin. Ya udah. Dilanjut sama dia. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya berlepas diri. Ngapain kalian menyekutukan Allah dengan saya? Tuh, kurang ajar. Kalau kata kita apes bener ini, bedak kita, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Dia udah berlepas diri. Kata dia yang rasain, udah sukses gua, nemenin gua nanti. Di mana? Di neraka, naudzubillah. Lalu apa kata dia? Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya buat kelompok orang-orang yang zalim adalah azab yang sangat pedih. Pada saat itu kita cuma bisa geleng-geleng doang. Nyesel. Nah, maka sebelum itu terjadi, mari kita yakfur bit-tauhid. Kita ingkar kepada tauhid. Wa yu'min billah, dan kita beriman kepada Allah dengan cara taat kepada Allah, jangan ngikutin tipu dayanya Allah alam besar. Dari 5 gembong baru kita bahas 1. Ada pertanyaan, Pak? Kalau ini setan yang
Kalau cerita orang kan katanya ada yang melihat setan di sana kan maksudnya. Jadi karena setan itu kayak nakutin gitu. Kelihatan. Kalau Bapak lihat YouTube, itu ada YouTube-nya Ustadz Faizar ya, yang dulu biasa ngisi ruqyah di Trans TV. Trans TV apa Trans 7 saya lupa lah. Nah, jadi setan yang dimaksud itu kan berarti setan dari jenis jin. Dan gak ada manusia yang bisa ngelihat jin. Nampakan gitu ya, Ustaz. Menampakkan. Kalau ada manusia bisa ngelihat jin, jinnya masalah, kitanya masalah. Sama-sama sial katanya. Karena dia aslinya nggak pengen. Kalaupun lihat nggak mungkin adep-adepan, Pak. Kita begini kayak selebatan, set. Dan itu kita pasti bermasalah. Kitanya bermasalah. Makanya terapinya diruqyah, dibekam. Orang-orang yang model kayak begitu, ya itu terapinya bukan cuma ruqyah tapi dibekam. Kenapa? Karena ada saraf yang bermasalah. Paling tidak kalau ada orang yang punya jin nasab namanya, dia dapat jin khodam dari keturunannya. Dia nggak ngelihat tapi dia ngerasa, Pak. Ngerasa dia diikutin, dijaga, dan itu seringnya di mimpi. Dia mimpi ketemu sama orang itu aja. Dia mimpi ketemu binatang berupa macan atau ular seperti itu. Jadi nggak pernah ada yang namanya manusia dan setan amprok. Sekali lagi itu adanya di layar tancap, di film. Setannya lagi apa sekarang kelihatan. Nah, dan setan itu kan tampaknya sesuai dengan asosiasi kita, Pak. Makanya boleh lihat dari sekian banyak negara, setan yang paling canggih cuma ada di Indonesia. Indonesia tiap daerah punya setan, dan itu canggih-canggih. Amerika, Inggris, setannya nama Dracula, makanya tuxedo, kemana-mana pakai kacamata, ya kan? Kena matahari takut. Di Cina adanya vampir, ya. Bisanya lompat-lompat doang, ada tembok nabrak. Nah, di Indonesia mulai dari sendal bolong, kuntilanak, pocong, tuyul, jelangkung, yo Allah. Yang terbaru setan budek, suster keramas, suster ngesot. Lah, itu cuma ada di Indonesia, Pak. Berarti orang Indonesia pengetahuan tentang setan luar biasa ini. Setan alas. Ya. Makanya dulu saya kata guru saya begini. Sebetulnya kalau kita gambarin setan tuh kayak Doraemon, ya dia munculnya kayak Doraemon, Pak. Cuma di kita mah, contoh ada rumah kosong, kita bilang hati-hati tuh rumah. Ada yang nungguin itu nenek-nenek. Maka setan dengar, dia akan wujudnya nenek-nenek. Karena sesuai dengan apa yang kita pikirin, yang kita sebutin. Tidak usah sekali kita bilang, rumah kosong, setannya namanya Shinchan. Biar pas nongol bukan kabur kita, malah ngetawain. Makanya saya kadang kalau ngeledekin anak-anak saya, kalau pada takut sama setan, gampang saya bilang, kamu kalau ketemu setan baca doa. Bi, baca doa, pasti kita takut lah. Udah gampang, kamu baca doa apa aja. Kalau perlu baca doa mau makan, saya bilang. Ntar setannya kabur. Kan kata setan, apes bener gua ketemu dia, mau dimakan gitu. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak? Baik, demikian kaji kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya dhaif. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta